Pengendalian material dan limbah B3. Material B3 adalah bahan yang karena sifat dan konsentrasinya berbahaya untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah B3 adalah sisa dari material B3. Teknik pengendalian material dan limbah B3 dapat dimulai dengan pengurangan atau pembatasan limbah B3. Dapat dilakukan dengan cara pengurangan sumbernya, penggunaan produk yang dapat didaur ulang, terdapat kebijakan perusahaan dalam pengaturan pembelian alat atau material yang ramah lingkungan, mengidentifikasi karakteristik material dan limbah B3 melalui MSDS. Pemilihan dengan melihat simbol dan label sesuai dengan karakteristik material dan limbah B3. Pengemasan B3 dan limbah B3. Mengetahui karakteristik B3 dan limbah B3. Kemasan dalam kondisi baik, tidak bocor, dan tidak berkarat. Bahan kemasan tidak bereaksi dengan bahan atau limbah B3. Bahan dan limbah B3 dipisah sesuai jenisnya. Harus mempertimbangkan volume B3 dan limbah B3 dan lama penyimpanannya. Harus diberi label penandaan kemasan kosong dan label petunjuk tutup kemasan. Tempat penyimpanan material dan limbah B3 harus memenuhi beberapa kriteria seperti lantai kedap air, memiliki saluran air yang baik untuk menyalurkan air limbah dari sisa pencucian material B3, permukaan lantai dan dinding menggunakan bahan yang mudah dibersihkan, aman dan dapat dikunci. Selain itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pencahayaan dan ventilasi harus baik. Konstruksi dapat mencegah masuknya hewan pengganggu dan serangga. B3 sesuai masa kadaluarsanya. Jika melebihi masa itu, dikategorikan limbah B3. Limbah B3 maksimal 90 hari pada tempat penyimpanan sementara atau TPS yang berizin. Instansi yang berwenang mengeluarkan izin TPS B3 adalah BLH atau Badan Lingkungan Hidup, kota atau kabupaten setempat. Tempat penyimpanan sementara juga harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem pemadam kebakaran, pagar pengaman, pembangkit listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan, pintu darurat, alat tanda bahaya, keterangan koordinat lokasi. B3 dan limbah B3 cair harus diangkut oleh jasa pengangkutan B3 dan limbah B3 yang sudah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang atau Kementerian Lingkungan Hidup. Pengangkutan menggunakan forklift harus menggunakan alat penyekat untuk mencegah benturan. Kelas pengangkutan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3.